Ya, pemirsa, dunia dikejutkan dengan munculnya virus baru bernama Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV, yaitu sindrom pernafasan yang berasal dari Timur Tengah. Meski telah banyak memakan korban, Badan Kesehatan Dunia atau WHO belum mengetahui secara pasti bagaimana virus MERS ditularkan ke manusia. MERS merupakan penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus corona yang serupa dengan yang menyebabkan sindrom pernafasan akut parah atau SARS. Tak ada vaksin atau obat buat penyakit tersebut. Penyakit itu pertama kali ditemukan di Arab Saudi pada tahun 2012. WHO telah melaporkan lebih dari 1.000 kasus MERS di dunia dan lebih dari 400 kematian dengan angka kematiannya mencapai 40,7%. Virus menular melalui kontak langsung dan tidak ditemukan pola transmisi antar manusia yang berkelanjutan. Para pakar mengatakan unta kemungkinan besar menjadi binatang pembawa yang kemudian menularkannya pada manusia. Hal itu diperkuat fakta bahwa pada November 2013, Kerajaan Arab Saudi menyatakan unta telah diuji dan positif terpapar MERS. Ini merupakan kasus pertama kali hewan dijangkiti virus corona. Penelitian juga menemukan virus MERS secara genetik ada pada kelelawar dari Afrika Selatan. Namun tidak ada bukti bahwa MERS berasal dari kelelawar. Sejauh ini seseorang yang terjangkit virus MERS memiliki gejala sulit bernafas disertai demam batuk. Selain itu, pasien juga mengalami radang paru. Tim Liputan Berita 1. Iya, dari paket tadi kita bisa melihat bahwa ternyata ciri-cirinya adalah demam dan juga disertai batuk. Tapi ini kan sebenarnya agak general ya, hampir sama dengan flu biasa ya dokter. Nah mungkin kita apa yang bisa kemudian kita mengenali secara pasti bahwa ini adalah virus MERS begitu? Memang sulit untuk mendiagnosis secara pasti penyakit ini. Karena memang gejalanya umum seperti tadi Mbak Valerina katakan, jadi demam biasa kita demam, batuk kita biasa hari-hari batuk, sesak napas ya kadang meskipun jarang. Jadi ada beberapa dugaan ya untuk cara mendiagnosis ada. Jadi pas kasus yang disebut satu kasus investigation. Jadi kasusnya tuh keluhannya tadi demam, ada pasien demam lebih dari 38 derajat Celcius suhunya, kemudian ada sesak napas dan radang paru atau disebut dengan pneumonia. Ya, dan itu bisa dibuktikan dengan harus ada foto toraks ya secara ronsen. Selain kita melakukan pemeriksaan fisik, biasanya ada kelainan di kedua parunya atau mungkin salah satu paru. Yang kedua kasus probable. Ya, kasus probable itu penyakit yang disebut dengan pneumonia yang berat, radang paru yang berat, atau disebut dengan ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Itu gejalanya sangat cepat. Mungkin begitu dia terinfeksi 2 minggu, 14 hari, kemudian tiba-tiba timbul gejala yang sangat berat dan itu bisa timbul dalam waktu sekitar 48 jam. Jadi kelainan parunya begitu luas dan itu membutuhkan perawatan, bahkan perawatan sampai di ICU. Mungkin orang-orang yang sudah punya misalnya penyakit seperti asma seperti itu atau apa yang bisa memperberat kondisi seperti nanti itu? Ada beberapa yang disebut dengan komorbid atau orang-orang yang berisiko untuk mendapatkan penyakit ini. Makanya biasanya orang yang dengan diabetes, penyakit gula, kemudian penyakit paru yang disebut dengan PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, biasanya itu orang tua lanjut, atau penyakit orang-orang dengan gagal ginjal kronik, orang atau pasien dengan gangguan sistem kekebalan, daya tahan tubuhnya rendah. Makanya kejadian-kejadian itu kaitannya sama orang pergi umroh, pergi haji kan usia sudah lanjut, kemudian timbul kelelahan karena dia harus harus ziarah ke beberapa tempat, ya itu menimbulkan kelelahan, daya tahan tubuh rendah, mudah terinfeksi. Berapa banyak tes dan berapa lama tes sih sebetulnya yang bisa kita pastikan bahwa pasien ini terjangkit MERS-CoV? Karena kan general sekali. Biasanya kalau pasien dengan keluhan seperti demikian, untuk konfirmasi, kasus konfirmasi untuk menegakkan diagnosis, kita melakukan pemeriksaan swab tenggorokan. Jadi kita ambil bahan dari beberapa tempat, terutamanya di daerah mulut, ya kita periksa, kemudian kita kirim, kalau di Indonesia kita kirim ke Litbangkes, ya, badan yang ada di
yang dipunyai oleh Kemenkes gitu, kita bisa periksakan jenis virusnya, gitu. Jenis virusnya, dan itu biasanya 24 sampai 48 jam kita sudah tahu, oh virusnya jenisnya ini, oh coronavirus atau mungkin jenis virus yang lain. Jadi masyarakatnya sendiri ya yang harus aktif kalau mereka merasakan ada gejala-gejala dan mereka mencurigai bahwa mereka mungkin terpapar virus ini, mereka harus langsung aktif dan memeriksakan dirinya sendiri. Nah, Pak Subuh, sudah sejauh apa sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa aktif seperti itu? Yang pertama, saya selalu mengatakan bahwa sosialisasi kita laksanakan secara terus-menerus ya, di berbagai kesempatan. Jadi melalui media, ada ceramah ya, terutama karena sasaran kita ini paling banyak pergi ke Timur Tengah, ya melalui kelompok-kelompok bimbingan umroh. Sekarang saja sudah masuk ke kelompok-kelompok bimbingan haji, ya. Nah, ada satu hal tadi untuk kita memudahkan diagnostik ya, itu adanya riwayat ke daerah kontak. Gitu. Jadi kalau dia panas atau apa segala macam, kita lupa menanyakan atau pernah ada riwayat nggak dia kontak dengan semacam ini MERS coronavirus, ya jauhkanlah untuk ke MERS coronavirus gitu, ya kan? Jadi dan ini merupakan satu protap ya. Banyak juga kita belajar dengan Korea baru-baru ini kan. Jadi bagaimana dia menangani, bagaimana ya sedikit terjadi keterlambatan sehingga terjadi penyebaran yang lebih luas. Nah, untuk itu memang tanggung jawab ini bersama-sama. Ya, masyarakat tuh harus benar-benar ngerti dan mau menuruti anjuran apa yang dikatakan oleh Dr. Pras tadi. Nah, Pak Subuh, kalau kita berbicara mengenai yang ibadah haji nih, semua kan dari Timur Tengah. Nah, itu kan pada saat kembali itu jumlahnya ribuan. Dan itu kan susah, itu kan hampir semua pasti ada kontak langsung dengan dari Timur Tengah. Dan kemudian gejalanya ini umum sekali gitu. Nah, itu apakah kemudian ribuan itu harus dites satu persatu atau ada alat yang efektif mungkin dari Kemenkes atau bagaimana? Ya, tidak ya. Jadi kita justru menghindari ada screening itu, bahkan menimbulkan keresahan ya. Sebenarnya MERS puncaknya itu tahun lalu. Ya. Puncak tinggi-tingginya kasus MERS itu tahun lalu. Pada saat itu kita ngirim kurang lebih 232.000 jamaah haji. Ya. Kita lakukan edukasi ya sebelum berangkat, di dalam pesawat, waktu dia pulang 9 jam daripada tidur-tidur, kita setelkan film masalah MERS, kita bagikan leaflet, mereka harus sadar ya bahwa bila kembali ke Indonesia dalam waktu 14 hari ada demam di atas 38 derajat Celcius, ada gangguan pernafasan seperti flu, segera lapor. Makanya ini bukan sembarangan. Nah, ini saya bawa contoh. Ini harus diisi, ya. Nih. Kartu apa Pak? Nah, namanya Health Alert Card untuk kewaspadaan kesehatan. Coronavirus. Jadi ini kalau dalam waktu 14 hari dia ada demam, ya lebih dari 38 derajat dengan keluhan-keluhan seperti yang dikatakan Dr. Pras tadi, jangan ragu-ragu datangi puskesmas, bawa kartu ini. Kartu ini tidak boleh hilang. Ini selama 14 bisa didapatkan dari waktu 2 jam sebelum mendarat. Oke, baik. Gitu, 2 jam sebelum mendarat. Nah, sekarang kartu ini juga kita usahakan untuk dibagikan ke penerbangan dari Korea. Oh iya, karena sekarang karena yang tahu saya demam atau tidak selama 14 hari ini pasiennya, bukan petugas, bukan dokter. Gitu ya. Jadi jangan segan-segan, karena apa? Semakin dini ya kita mendiagnosis, kita mencari, kesembuhannya semakin besar. Apalagi kalau dia sempat ketemu dengan keluarganya, kemudian yang lain juga mengadakan kontak langsung, mungkin juga bisa tertular ya Pak ya. Nah, ini juga saya punya dari Kementerian Kesehatan ada leaflet persiapkan diri hadapi MERS-CoV. Jadi dari sini juga ada cara-cara kita bagaimana melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus ini. Jadi ada misalnya kita harus selalu melakukan perilaku yang bersih dan sehat. Jadi kayak tadi, karena ini ada hubungan dengan daya tahan tubuh ya Dr. Pras ya. Jadi harus makan yang dengan gizi yang baik. Kemudian juga ini ada juga aktivitas fisik yang cukup, istirahat juga cukup gitu ya untuk daya tahan tubuh kita. Kemudian juga ini penting ya, ada cuci tangan. Jadi ternyata
simple ya untuk mencegahannya. Salah satunya adalah dengan selalu kita mencuci tangan dengan sabun. Kemudian atau membawa sanitizer yang praktis itu. Oh, itu Iya. cukup efektif tuh. Itu cukup efektif. Iya, terus kemudian juga bisa gunakan masker. Dan yang pasti tadi itu ya, kalau misalnya dalam waktu 14 hari kita kembali dari tempat yang memang sudah terjangkit virus MERS, kita harus langsung tidak segan-segan untuk melaporkan diri kalau merasakan gejala-gejala tersebut. Iya. Nah ini Pak Subuh, kalau misalnya kita belajar dari Korea Selatan nih, ini Korea Selatan kan sudah ribuan orang di karantina, nah ada beberapa yang meninggal. Nah ini apakah kita juga memiliki teknologi yang cukup memadai gitu kalau misalnya ternyata mudah-mudahan tidak gitu ya, tapi kalau sampai di Indonesia begitu, apakah kita sudah siap sebetulnya? Yang jelas kita sudah punya sistem dan sistem kita itu berfungsi. Ya. Sistem kita tentunya sesuai dengan standar apa yang dipakai oleh dunia, bahwa kita melakukan surveillance. Surveillance itu adalah pengamatan yang terus-menerus terhadap suatu kejadian. Nah, salah satu bentuk pengamanan pengamatan itu adalah kartu kuning tadi, health alert card. Dan itu harus terus-menerus kita berkomunikasi tentunya dengan kabupaten yang langsung masyarakatnya bisa dikontrol ya terhadap pengalaman tahun lalu ya 232.000 jamaah ya, alhamdulillah satu pun pada saat itu tidak ada yang terinfeksi ya. Kemudian kabupaten kota juga secara aktif ya melakukan pengawasan tersebut. Kalaupun memang terjadi ya namanya kontrol ini bisa saja lepas, kita sudah menyiapkan minimal 100 rumah sakit rujukan untuk penanganan ini yang tersebar di seluruh Indonesia. Minimal satu provinsi itu punya satu dengan rujukan utama, misalnya di Rumah Sakit Persahabatan, kemudian ada di Rumah Sakit Infeksi Suryanti Suroso, di Jogja di Surabaya juga ada, dan ini sudah kita persiapkan ya sumber daya manusianya juga dengan sarana dan prasarana. Gitu, Oke, baik Pak Subuh dan juga Dr. Pras, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya.